Hari-hari yang sunyi di balik jeruji besi kini harus dijalani Edis Adelia di Rutan Pondok Bambu sejak Kamis pekan lalu. Ia menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan kejahatan suaminya Ferry Setiawan yang sudah lebih dulu dijebloskan ke bui. Dan kemarin Edis dijenguk keluarga dan mertuanya. Keluar dari rutan tempat Edis ditahan, perasaan sang ayah dan mertua seperti tersayat-sayat. Mereka seolah tak terima Edis dibui. Langkah menuntut keadilan pun ditempuh untuk mengeluarkan Edis dari penjara. Alhamdulillah ya Edis di dalam nampaknya ya sehat-sehat saja. Ya bagaimanapun juga sebagai mertua ya itu Mbak Edis ada di seperti itu ya terus terang aja ya sedih lah ya sebagai mertua itu kan. Yang kita minta itu ya mohonlah supaya pengadilan ini yang sebaik-baiknya gitu ya, jadi tidak ada kesewenang-wenangan lah gitu. Kenapa kok kasus-kasus yang seperti itu istrinya nggak kena gitu? Kenapa kok di sini yang ya, Ferry itu istrinya kok kena? Padahal banyak yang lebih besar atau lebih banyak yang kalau mau dicek itu. Jadi kelihatannya ya kita sih minta keadilan hukum aja lah gitu ya. Jadi harusnya bagaimana gitu ya. Kenapa yang lainnya yang sebelum-sebelumnya kok tidak seperti itu terbawa-bawa, kalau ini kok dibawa gitu. Itu aja saya yang kadang-kadang suka menyesalkan lah gitu ya. Gimana pengadilan di Indonesia ini seperti itu gitu ya. Iya, sepertinya mau memeluk dia itu sambil menjerit dan menangis gitu ya melihat dia. Tapi kan dia sudah pesan, Edi sudah pesan, jangan ada air mata. Air mata itu tidak menyelesaikan persoalan. Sedih memang sedih, sangat sedih. Berat memang berat, sangat berat. Tapi semua itu kan harus kita kembalikan, jangan sampai kita terlarut dalam kesedihan itu, tapi kita kemudian harus selalu berusaha untuk bangkit dan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian selanjutnya supaya segalanya cepat selesai dan Edis cepat keluar dari situ. Ya, kami dari sisi korban terus terang menilai bahwa penahanan yang dilakukan terhadap EA sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang sudah tepat. Dan kami mengapresiasi langkah penahanan atau tindakan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam hal ini. Kami berupaya maksimal untuk membebaskan Edis dalam kasus ini. Paling tidak langkah awal kami mengeluarkan Edis dari Rutan Pondok Bambu. Tapi kalaupun ternyata usaha kami tidak berhasil, Edis sudah siap. Kami dari tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Itu kami lakukan pada saat Edis ditahan hari Kamis lalu, dan tadi kami sudah memasukkan surat permohonan pengalihan status tahanan. Surat kami belum dijawab. Berapa lama? Entah ditolak, entah dikabulkan, saya nggak tahu. Menurut pengakuan orang tua dan kakak Edis, tak ada lagi air mata di pipi Edis. Meski memendam sakit dan derita hidup di bui, Edis berusaha menunjukkan ketabahan di depan keluarga. Dingin dan sepinya hidup di balik jeruji memang sanggup ia lawan. Tapi ia tak bisa mengingkari penyakit yang bersarang di tubuhnya. Dari balik jeruji besi, Edis minta dibawakan obat karena kadar gula darahnya melonjak tinggi. Begitu pula kolesterol dan asam uratnya. Barang-barang yang kita kirimkan juga udah nyampe. Ya baik yang obat-obat yang bersifat pribadi itu yang akhirnya ya diizinkan diberikan, hanya tidak bisa kita serahkan langsung, harus melalui poliklinik ya biasa untuk ganti pakaian dan beberapa obat. Nah, tadi juga sudah dicatat Mbak Novi apa yang harus dibeli. Lalu kalau pakaian biasalah sudah disiapkan oleh Bibi yang di Pondok Indah. Nah nanti yang bawa teman-temannya pengajian itu. Kemudian kayaknya juga tidak ada keluhan apa-apa. Kita kan waktunya terbatas sekali, kita di dalam tidak ada 1 jam, sementara yang menengok ada beberapa. Jadi bergiliran Edis menyapa satu-satu sehingga tidak sempat curhat. Tapi yang Edis sampaikan ke saya, menurut Edis semua memang harus dijalani dan Edis berusaha sabar, ikhlas menjalani itu semua. Begitu diketahui kolesterol dan gula darah saya juga naik, semuanya naik, kemudian dikasih obat selama 5 hari, kemudian saya tes darah lagi dan masih tinggi, kolesterol saya masih tinggi, terus asam uratnya juga naik sedikit. Kemarin sempat tinggi sekali, sempat yang dokter aja sempat, ya Allah Mbak Edis kamu makan apa? Katanya tinggi banget gitu. Makanya saya bilang kok
sampai badan saya nggak enak kayak gini gitu. Jadi baru ketahuan ternyata itu. Kaget, jadi bener-bener ya Allah sayang kamu kolesterol 285 kata suamiku. Iya, karena kan memang saya itu ada penyakit, saya ini ada 3, liver, kolesterol sama mah. Nah kemarin saya sempat apakah liver? Enggak kuning. Kalau liver saya kambuh biasanya mata kuning, tangan kuning. Terus udah gitu mah, apa karena mah gitu kan. Tapi saya nggak lupa dengan kolesterol saya. Mungkin terasa seperti sudah masuk tertimpa tangga pula, sudah masuk jeruji besi, masih harus menahan derita penyakit pula. Namun itulah putaran nasib yang harus dihadapi Edis. Menghadapi tuduhan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan suaminya, Edis memang menepis karena yang diterimanya hanyalah nafkah bulanan. Namun pengacara korban yakni Malik Bawazir yakin betul Edis diduga turut menikmati hasil kejahatan suaminya. Menurutnya, hak Edis untuk membantah, namun fakta berkata lain. Yang harus diklarifikasi ya, itu yang diterima bukan nafkah. Berkali-kali saya membaca dan saya juga mendengar bahwa itu adalah hanya nafkah sebesar 100 juta sebulan. Fakta yuridis yang sebenarnya yang tertuang di dalam berkas perkara secara rinci, secara valid, secara jelas ya. Jumlah akumulasi uang yang sudah diterima oleh tersangka EA hanya dalam kurun waktu bulan saja, itu jumlahnya sudah mencapai miliar, bukan 100 juta, sudah mencapai miliar jumlahnya. Pada saat korban kemudian melakukan transfer kepada tersangka FS, kemudian tersangka FS juga melakukan pendebetan rekening kepada tersangka EA. Jadi sekali lagi, akumulasi jumlahnya adalah miliar dalam hitungan bulan. Dan fakta yuridis yang tidak kalah penting ya, seharusnya EA ini sebagai seorang istri patut menduga ya bahwa uang itu adalah uang yang tidak benar. Karena apa? Karena pada saat resepsi pernikahan yang dilakukan kalau nggak salah di Hotel Shangri-La ya, pada saat malam resepsi itu Ferry itu sudah diciduk, sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Similar kasusnya, hampir-hampir sama gitu. Itu di depan mata kepala EA sendiri. Harusnya dia sebagai istri patut menduga dan patut tahu apa pekerjaan tetap suaminya. Suaminya nggak punya pekerjaan tetap, kemudian bisa memberikan uang dalam jumlah banyak, ratusan juta setiap bulannya, hanya dalam kurun waktu sekitar 4 atau 6 bulan saja sudah mencapai miliar jumlahnya gitu. Edis kini harus akrab dengan kehidupan di balik jeruji rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meskipun hatinya berontak, tapi harus dijalani. Sebelum kebebasannya terenggut oleh terali besi, dulu Edis kerap menjenguk suaminya yang telah menjadi narapidana. Jelang masuk Hotel Prodeo Kamis lalu, Edis pun sempat bertemu Ferry di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Hal itu tak pernah ia sangka sebelumnya. Sudah hari Sabtu yang lewat. Ada komunikasi? Sudah, sebagaimana yang sudah diceritakan juga kemarin waktu sempat bertemu di Cipinang, kan mobil itu ada tahan putra dan betul sana. Iya sudah ketemu. Pak Ferry juga menyatakan minta maaf akan perbuatannya itu. Nah itu sudah. Status Edis masih dalam status penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sudah, karena pada saat Edis dibawa dari kejaksaan itu menggunakan mobil tahanan kejaksaan yang kebetulan dalam mobil tahanan itu mengangkut tahanan yang akan ditaruh di rutan Cipinang. Bila Edis harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan di Bui, lain halnya dengan Jupe yang pernah mendekam di rutan yang kini dihuni Edis. Jupe menjual rumah dan mobil kesayangan demi biaya berobat ke luar negeri. Lantas apa kata sang ibu dan dokter Boyke soal penyakit Jupe? Benarkah ada sesuatu yang ganjil? Nantikan di segmen berikutnya. Berbeda dengan kisah Edis Adelia, maka inilah kisah Julia Perez yang tengah berjuang untuk mengobati sakitnya. Dan demi ongkos berobat ke luar negeri, Jupe pun menjual rumah hingga mobil mewahnya. Padahal mobil tersebut baru saja ia beli dengan cara mencicil. Tapi mengapa Jupe masih saja merahasiakan sakitnya?
Lantas, apa sebenarnya sakit yang diderita Jupe?